Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan Patimura. Ya, hari ini Patimura kembali akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 5, tema 7, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang peristiwa menjelang dan sesudah proklamasi. Kita akan mempelajari tentang lagu Hari Merdeka, dan kita juga akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dari tari. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, agar anak-anak jadi lebih paham materinya. Kita mulai dari perhatikan peristiwa sebelum proklamasi. Anak-anak ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah peristiwa pengeboman dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dan kota Nagasaki dibom oleh tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Beginilah kondisi atau keadaan kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom. Hampir rata dengan tanah dua kota itu. Banyak sekali tentunya korban yang melayang pada saat kejadian tersebut. Nah, kejadian bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepang ini tentunya mempengaruhi Jepang dalam melaksanakan proses penjajahannya atau kekuasaannya di Indonesia. Nah, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh muda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini ada gambar tentang penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Jadi, dari perdebatan atau perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno serta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, tujuan dari peristiwa itu adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, para golongan muda beranggapan kalau misalnya Bung Karno dan Bung Hatta tidak diamankan di Rengas Dengklok, dalam hal ini bisa dikatakan pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Jepang. Golongan muda khawatir bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu akan dipengaruhi oleh Jepang agar negara kita itu nurut sama keinginan Jepang, yaitu kemerdekaan bukan karena kemerdekaan kita sendiri, tetapi karena pemberian dari Jepang. Golongan muda tidak sepakat akan hal itu. Golongan muda tidak mau kalau kemerdekaan diberikan oleh Jepang, tapi inginnya adalah berkat perjuangan semua tokoh yang ada di Indonesia.
Golongan tua berpikiran, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, tidak ingin terjadi pertumpahan darah, apalagi oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Bung Karno dan Bung Hatta serta golongan tua yang lain khawatir jika terjadi proses penyerangan terhadap Jepang atau pemaksaan kehendak untuk segera memproklamasikan, itu akan menimbulkan peperangan. Karena walaupun Jepang sudah menyerah, tentara Jepang banyak yang masih memegang senjata. Nah, setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pukul 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di gambar ada dari kiri Bung Hatta, tengah Bung Karno, dan yang sebelah kanan adalah Ahmad Subarjo. Mereka sedang merumuskan teks proklamasi sebagai hasil dari perundingan di Rengas Dengklok bahwasanya secepatnya kita harus memproklamirkan proklamasi. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan selesai pada pukul 4 pagi ya, dini hari, pagi subuh ini. Tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Di gambar terlihat ada Sayuti Melik dan BM Diah. Sayuti Melik sedang mengetik naskah proklamasi yang diperintahkan oleh Bung Karno. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa setelah proklamasi. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Anak-anak pasti tahu kalau zaman dulu belum ada internet, belum banyak ada telepon, apalagi HP. Maka untuk menyebarkan suatu berita atau informasi, ada sedikit kendala. Nah, berikut beberapa cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara. Ada yang menyebar pamflet, ada yang mengadakan pertemuan, serta ada juga yang menulis pada tembok-tembok. Berikut contoh gambar pamflet dan juga coretan tembok. Ada juga para pemuda yang menuliskan atau mencoret-coret kata-kata merdeka di gerbong kereta api. Jadi ketika kereta api melewati beberapa kota, maka rakyat yang ada di kota tersebut jadi tahu bahwa Indonesia sudah merdeka, bebas dari penjajahan. Berikutnya, ada wartawan kantor berita Domai, kalau sekarang namanya kantor berita Antara. Namanya Syahrudin, yang berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan Palenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Gus untuk segera disiarkan melalui radio. Asal anak-anak tahu, naskah proklamasi dulunya sempat hampir jatuh ke tangan Jepang karena Jepang tidak ingin atau belum merelakan bahwa Indonesia merdeka. Tidak ingin rakyat tahu kalau bahwasannya Indonesia itu sudah merdeka. Jadi perlu perjuangan yang ekstra keras dari Syahrudin dan bertaruh nyawa tentunya agar dapat memberikan naskahnya untuk dapat diberitakan melalui siaran radio di kantor berita Domai. Berikutnya ada berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui beberapa surat kabar. Ada Harian Suara Asia di Surabaya. Ini adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik tanggal 2 September tahun 45 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Nah, berikutnya, yang kedua,
sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, sesuai di gambar, ada rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada di Jogja, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Di berbagai daerah itu terjadi pergolakan anak-anak, yaitu apa? Para tentara, rakyat Indonesia itu bereuforiya, senang, dan mereka berani untuk melucuti para tentara Jepang. Hasilnya, banyak juga korban akibat aksi tersebut, karena tentara Jepang tentunya tidak tinggal diam kalau mau dilucuti senjatanya oleh rakyat Indonesia. Yuk sekarang kita jawab pertanyaannya. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Siapa yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya adalah para golongan muda. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ada Bung Karno dan Bung Hatta. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Jadi ada perdebatan yang membahas tentang waktu proklamasi. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Kesepakatan waktu pembacaan proklamasi. Berikutnya, penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Ada yang melalui pamflet, coretan tembok, gerbong kereta, menyiarkan berita, surat kabar, dan menugaskan para gubernur. Apa reaksinya? Terdapat ada rapat raksasa di lapangan IKADA dan berbagai tindakan heroik di berbagai kota. Nah, sekarang anak-anak coba siapa yang kenal dengan orang yang terdapat di foto ini? Dia adalah Hussein Mutahar, pencipta lagu Hari Merdeka. Nah, anak-anak pasti tahu lagu Hari Merdeka ya. Biasanya anak-anak itu taunya ini judul lagunya adalah 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya, itulah sepenggal lirik lagunya. Lagu ini bertempo con brio yang artinya penuh semangat ketika menyanyikannya. Ayo anak-anak, nyanyikan lagu Hari Merdeka. Berikutnya kita akan belajar tentang berbagai bentuk tari. Kita melihat sesuai gambar ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan ada juga bentuk tari berkelompok. Contoh dari tari tunggal adalah tari bondan, tari gambyong, dan tari topeng kelana. Tari tunggal berarti yang menarikan hanya satu orang. Yang kedua, tari berpasangan. Contohnya adalah tari Roro Mendut, tari Damar Wulan, dan tari Sugrowo Suba. Ini adalah beberapa contohnya. Ya, berpasangan berarti ada dua orang yang saling berpasangan. Yang ketiga ada tari kelompok. Contohnya adalah tari Saman, tari Pendet, dan tari Lenso. Berarti berkelompok atau banyak orang. Nah, tidak terasa pembelajaran untuk kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar demi meraih masa depan kalian. Sekian dari Patimura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.